Salah satu aliran pemikiran filsafat yang berkembang di Barat, khususnya dari tradisi pemikiran Prancis adalah aliran pemikiran filsafat dekonstruksi. Aliran pemikiran dekonstruksi adalah sebuah aliran pemikiran filsafat yang mencoba mendobrak berbagai macam kemapanan dalam wacana pemikiran, seperti yang bisa kita temukan dalam kata-kata yang sudah dianggap mapan, dianggap benar, dianggap berlaku universal. Termasuk mendobrak kemapanan itu juga diarahkan pada setiap teks atau tulisan yang diterima begitu saja sebagai kebenaran. Aliran berpikir filsafat yang disebut dekonstruksi adalah aliran pemikiran filsafat yang tidak pernah mempercayai apa yang sudah dianggap berlaku universal dan ingin mendudukkan sekali lagi bahwa apa yang universal itu selalu menindas. Apa yang dianggap benar dengan sendirinya itu pasti sesuatu yang hanya ingin mempertahankan kemapanan dalam cara berpikir dan cara bertindak. Izinkan saya dalam kesempatan ini menawarkan sebuah tesis pemikiran. Ketika kita semua bertanya, apa gaya berfilsafat seorang Rocky Gerung? Sehingga dalam beberapa kesempatan konten yang saya posting, saya mengatakan bahwa Rocky Gerung punya gaya berpikir filsafat yang kritis. Ia mewakili genre pemikiran filsafat yang sangat garang dan cenderung galak, yang ingin mempertanyakan berbagai macam pandangan-pandangan yang itu adalah pandangan yang sudah mapan, diterima benar, dan seolah-olah tidak punya masalah. Dalam konteks ini, saya ingin menawarkan sebuah tesis yang lain, bahwa kita juga bisa berkata, salah satu gaya berfilsafat seorang Rocky Gerung, bahwa ia mewakili aliran pemikiran filsafat dekonstruksi. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun secara sadar untuk menawarkan cara berpikir alternatif dengan membangun kesadaran di antara kita bahwa sebuah pemikiran, kalau itu dianggap sebagai pemikiran yang sudah mapan, maka kita layak meragukan pemikiran-pemikiran seperti itu. Karena itu, tawaran yang hendak digagas oleh channel ini adalah mari kita merayakan perbedaan dalam memandang realitas. Dan channel ini ingin menawarkan perspektif pemikiran filsafat tanpa bermaksud dan berpretensi untuk menggiring opini, mempercayai apa yang dikatakan oleh channel ini. Kita ingin membaca dan bermaksud membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer dari salah satu perspektif, yaitu pemikiran filsafat. Teman-teman, sebelum saya lebih jauh mendiskusikan tentang bagaimana gaya berfilsafat seorang Rocky Gerung, yang tesis yang ingin saya ajukan adalah ia mewakili pemikiran filsafat yang disebut dekonstruksi. Izinkan sekali lagi saya ingin mengajak kita mendiskusikan sebuah buku yang saya baca, ditulis oleh seorang sosio-antropolog dalam konteks masyarakat modern yang bernama Anthony Giddens, yang menulis buku berjudul Beyond Left and Right, The Future of Radical Politics. Buku ini diterbitkan oleh Stanford University Press, Stanford, California, dan pertama kali terbit tahun 1994. Apa yang menarik dari publikasi buku ini dari seorang yang sangat otoritatif
dalam membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam masyarakat modern, yaitu Anthony Giddens, karena ia menolong kita untuk melampaui apa yang selalu kita mau bangun sebagai kemapanan berpikir, yaitu berdiri di sisi atau kubu kiri, sementara orang lain berada di kubu yang kanan. Anthony Giddens ingin mengajak kita untuk melampaui pandangan kiri dan kanan itu, dan itu sekaligus adalah judul kecil dari tawaran buku yang ia tulis ini. Itulah masa depan dari politik yang radikal. Politik yang radikal maksud dari Anthony Giddens adalah sikap politik yang jelas, bahwa ketika kita memilih kiri atau kubu kanan, maka panggilan kita adalah sama, memastikan demokrasi kita melalui sikap yang melakukan kritik keras atau melakukan apresiasi terhadap demokrasi, sama-sama toh keduanya dibangun untuk kemaslahatan hidup bersama di tengah-tengah perbedaan yang adalah kenyataan yang tidak terbantahkan. Anthony Giddens, seorang penafsir masyarakat modern, menolong kita untuk sekali lagi tidak gegabah dengan kubu-kubu yang seolah-olah membuat kita terbelah dalam kelompok yang saling berhadap-hadapan. Karena setiap kelompok, setiap kubu yang berbeda dalam pandangan politik, keduanya punya panggilan yang sama, yaitu memastikan bahwa kehidupan bersama yang disebut dengan masyarakat yang demokratis itu adalah masyarakat yang harusnya hidup untuk kebaikan dan hidup dalam keadilan yang menjadi mimpi bersama dari sebuah masyarakat masa depan yang ideal. Teman-teman, tesis yang saya ajukan ketika mengajak kita berdiskusi tentang gaya berpikir filsafat seorang Rocky Gerung yang galak dan garang. Ia seringkali menawarkan gagasan-gagasan yang sangat kontroversial lewat diksi-diksi pilihan kata dan kalimat yang bagi banyak orang ia terlanjur diposisikan sebagai orang yang tidak beradab, tidak sopan, bahkan terkesan sangat sarkastis. Artinya orang yang memposisikan diri sedang marah-marah dan menawarkan gagasan-gagasan yang meledak-ledak dalam rangka mengganggu cara berpikir kita yang sudah dianggapnya mapan, bahkan pro status quo. Dalam konteks itu, teman-teman, apa yang ingin saya katakan untuk kita dalam rangka tesis yang saya ingin ajukan, bahwa ia, yaitu Rocky Gerung, memang mewakili gaya berfilsafat yang kritis. Tetapi ia juga adalah orang yang mempunyai gaya berfilsafat yang saya ingin katakan gayanya adalah dekonstruksi. Satu kata penting dari dekonstruksi itu adalah difference. Dan kata difference itu adalah kata khusus yang dikatakan oleh salah satu eksponen penting dalam filsafat dekonstruksi, yaitu adalah Jacques Derrida. Derrida sebagai seorang filsuf dekonstruksi tidak menggunakan kata difference, tetapi difference. Maksudnya apa? Maksudnya adalah posisi sebuah cara berpikir yang menegaskan bahwa apa yang kita ucapkan itu bisa punya otonomi dan tidak terkait langsung dengan orang yang mengatakannya. Sekali lagi, filsafat dekonstruksi adalah filsafat yang mencoba menawarkan pemikiran bahwa apa yang dikatakan oleh seseorang itu bisa
tidak ada kaitan langsung dengan orang yang mengatakannya. Itu berarti kata-kata atau ucapan atau wacana yang dilontarkan oleh seorang tokoh itu bisa punya otonomi. Dia bisa berdiri sendiri dan tidak ada kaitan langsung dengan orang yang mengatakan kata-kata itu. Nah, dalam konteks dekonstruksi, maka pandangan ini menolong kita untuk selalu bersikap kritis, bahwa kita bisa menjadi orang yang kemudian tidak perlu lagi berpikir yang sangat keras untuk selalu berharap bahwa orang yang melontarkan sebuah gagasan atau wacana berpikir, ia menjadi orang yang kemudian harus dimintai semacam pertanggungjawaban dari kata-kata yang dia ucapkan. Sebab kata-kata itu atau ucapan itu atau wacana yang dilontarkan itu punya ruang otonominya sendiri. Nah, teman-teman, disitulah masalahnya ketika kita ingin kritis dalam rangka melihat filsafat dekonstruksi dan kita mau kenakan pada seorang Rocky Gerung. Dalam konteks pemikiran dekonstruksi, maka posisi seorang Rocky Gerung adalah wajar ketika ia melontarkan gagasan atau wacana berpikir dan menggunakan diksi dungu, bodoh, maka kita tidak bisa secara langsung memintai pertanggungjawaban dari seorang Rocky Gerung agar ia misalnya menarik kata-katanya, karena kata-katanya itu punya ruang otonomi yang berbeda dari orang yang mengatakannya. Kata-kata dengan pilihan diksi seperti bodoh dan dungu punya ruangnya sendiri. Dan ia menjadi milik orang lain. Dia menjadi milik orang yang mendengarkan kata-kata itu. Dan karena itu, sekali lagi, kita tidak bisa secara langsung memintai pertanggungjawaban dalam rangka orang itu bertanggung jawab atas apa yang ia katakan. Nah, disinilah teman-teman kita bisa kemudian bertanya-tanya. Bagaimana ketika kita membayangkan apa yang dikatakan oleh Anthony Giddens, bahwa masyarakat modern di masa depan itu adalah masyarakat modern yang sekalipun terpolarisasi dalam kubu kanan dan kiri, keduanya toh punya panggilan yang sama, punya tujuan yang sama, yaitu kebaikan masyarakat, keadilan dalam masyarakat yang dipastikan akan berjalan secara ideal. Kita ketika mengatakan bahwa gaya berfilsafat seorang Rocky Gerung itu dekonstruksi, ketika ia misalnya melontarkan gagasan-gagasan sekalipun itu kontroversial dengan pilihan kata bodoh dungu, maka kita tidak bisa berharap lebih bahwa Rocky Gerung akan bertanggung jawab pada kalimat atau kata-kata yang ia bagikan dan ia sampaikan. Karena setiap kata-kata itu punya ruang otonominya. Nah, disinilah catatan menarik dari seorang Anthony Giddens itu menolong kita untuk membayangkan bagaimana masyarakat yang baik, yang adil bisa terwujud ketika setiap tokoh publik atau setiap orang yang melontarkan gagasan tidak bisa dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban terkait dengan statement-statementnya. Disinilah kadang-kadang memang teman-teman kita menjadi orang yang ragu. Apakah seseorang itu betul-betul ingin membangun hidup bermasyarakat yang baik? Karena kata-katanya sama sekali tidak keluar dari niat yang baik, yang tulus, yang ikhlas. Selain kata-kata yang keluar dari kebencian, caci maki, dan ujaran-ujaran yang memecah belah kehidupan bersama yang kita bangun dan kita mimpikan dalam sebuah masyarakat yang tertata dengan baik, yang demokratis berjalan menurut pandangan demokrasi yang deliberatif. Artinya demokrasi yang dibangun oleh kekuatan dialog, diskusi, dan menghargai perbedaan pandangan. Nah, disinilah titik kritis kita, teman-teman, dalam menilai pandangan seorang Rocky Gerung.
Ketika ia misalnya kita katakan bergaya filsafat dekonstruksi, maka kata difference atau kata yang sangat khas dalam filsafat dekonstruksi, bahwa kata-kata yang kita sampaikan itu tidak ada hubungan dengan kita yang mengatakannya. Karena kata-kata atau wacana itu punya ruang otonominya sendiri. Memang kita tidak bisa berharap lebih pada seorang yang bernama Rocky Gerung, bahkan juga pada orang yang kita beri catatan kritis, Mahfud MD atau Amin Rais, yang seringkali dalam beberapa pandangan mereka melontarkan wacana berpikir yang kontroversial karena lebih kelihatan sedang membenci seseorang atau institusi publik tertentu ketimbang kata-kata mereka memang keluar dari kepakaran mereka sebagai orang yang pernah menjadi guru bangsa atau seorang pakar dan cendekiawanan. Karena itu teman-teman, sekali lagi saya ingin memberikan catatan kritis bahwa kalau kita menelaah secara kritis gaya berfilsafat dekonstruksi, maka hati-hatilah. Gaya berpikir filsafat dekonstruksi seringkali ingkar janji. Karena apa yang dikatakan itu seringkali tidak nyambung dengan apa yang dilakukan. Sebab memang dekonstruksi adalah mendobrak kemapanan dengan lontaran dan letupan wacana-wacana berpikir, kata-kata yang terkesan kosong karena mengganggu kemapanan kita dalam berpikir, termasuk terhadap rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Kadang-kadang kata-kata itu sangat menyakitkan. Tetapi itulah mereka yang ada di kubu atau mereka yang bergaya filsafat dekonstruksi. Mereka tidak bisa kita mintai pertanggungjawaban dari apa yang mereka katakan. Karena itu saya ingin mengatakan, filsafat Rocky Gerung kalau benar disebut bergaya dekonstruksi, maka memang filsafat ini filsafat yang bisa ingkar janji. Karena apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan tidak pernah dipertemukan atau bisa bertemu. Teman-teman, mari kita selalu mempertanyakan, apakah apa yang kita katakan lewat wacana berpikir kita dan statement yang kita katakan itu memang memperlihatkan diri kita yang punya ikhtiar dan keikhlasan untuk membangun masyarakat modern yang semakin baik, semakin adil, semakin sejahtera. Karena itulah bayangan dari seorang Anthony Giddens dalam pandangannya dalam buku ini. Teman-teman, mari menakar seorang Rocky Gerung. Ketika ia bergaya filsafat dekonstruksi, maka apa yang ia katakan bisa ingkar janji. Itulah kehati-hatian kita menelaah pemikiran seorang Rocky Gerung.